Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri penyerahan daftar isian penyelenggaraan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Puan mengingatkan agar anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Dengan diserahkannya DIPA dan daftar alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah siap dimulai. Pemerintah, melalui kementerian, lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, kata Puan seperti dikutip dalam keterangan tertulis. Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Adapun APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil pemilu 2024. Puan menyebut, komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dilakukan antara pemerintah, DPR, dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam APBN 2025. DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian, lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat, tuturnya. Lebih lanjut, dia menyebut pelaksanaan APBN 2025 akan penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika. Mulai dari tantangan global pasca pandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi. Untuk itu diperlukan upaya ekstra dalam mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif, baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan, ujar Puan Maharani. Mantan Menko PMK ini pun menilai pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang. Tentunya, kata Puan, hal ini diperlukan agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif. Kembali lagi kami mengingatkan agar kualitas dan efektivitas belanja pemerintah harus semakin dapat ditingkatkan karena belanja negara adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ungkapnya. Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka belanja negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat, sambung Puan. Puan juga mengingatkan agar anggaran negara harus dapat memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya. Semua anggaran negara harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat karena penerima manfaat belanja negara adalah rakyat, tambah cucu Bung Karno tersebut. Di sisi lain, Puan meminta agar pemerintah memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga. Sebab hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending. Pemerintah juga harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar, ucap Puan. Masalah-masalah struktural yang dimaksud Puan seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, dan berbagai pekerjaan rumah lainnya yang harus segera diselesaikan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
APBN harus diarahkan pada program-program penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pungkasnya.